Yo guys, kita lagi di Jaksel sekarang, tapi bukan mencari tempat culture ya. Kita lagi puter-puter karena lagi janjian dengan seseorang. Dan ini bakal seru banget karena melibatkan sepatu 9 juta. Kayak gimana itu? Ikutin kita terus. Wah, ini sih kalau gue lihat-lihat ya, kita lagi di Jakarta bagian premium subscription. Gue udah di tempatnya ini, dan ini bener-bener mantap banget. Lokasinya di Jaksel ya, susah parkir, tapi untung ada valenya. Lo lihat tempat apa ini? Physio Touch ya. Jadi buat yang suka nontonin konten-konten lari pasti udah kenal juga sama tempat ini. Yuk kita gas aja masuk ke dalam. Nah, kita masuk ke dalam. Ada siapa ini? Nah, halo dok, apa kabar? Baik. Jadi hari ini kita janjian nih sama Dokter Jason mau membahas sesuatu yang sangat menarik. Nah, ada featuring Evan juga di belakang sini ya. Nanti kita summary dikit, kita bakal lari. Tapi larinya bukan lari biasa ya dok ya? Kita hari ini bakal ngerjain lari yang mungkin tes idaman para pelari, yaitu gait analysis. Oke, jadi kita bakal ngetes sepatu impian kalian semua juga dengan gait analysis ya. Jadi kayak gimana tesnya? Yuk ikutin terus sampai akhir video. Guys, kita masuk-masuk diajakin ke kolam renang. Ini kolam renang apa dok sebenarnya? Jadi ini kolam renang yang sebenarnya bisa untuk ngelatih juga pasien-pasien yang mungkin belum bisa fully jalan ya di darat. Kita bilangkan di darat lagi. Yang intinya sebetulnya kekuatan kakinya belum sempurna dan kita mau latihan conditioning dulu di sini. Jadi kita bisa atur load adjustment-nya, kita bisa atur speed-nya. Jadi ada progres yang jelas gitu. Oke. Nah, ini lagi didemonstrasi nih dok ya? Dari sini makanya kita bisa misalkan pasien yang kita mau atur, pasien yang tinggi badannya misalkan 1,8 meter, kita mau atur, kita mau kurangin berat badannya 50% di topang air. Nanti kita akan sesuaikan kedalaman dari kolamnya. Lalu kita bisa ketika sudah dapat kedalaman yang sesuai, kita minta pasiennya melakukan gerakan latihan. Bisa berupa latihan dengan beban yang memang untuk khusus di air, atau bisa juga misalkan sekarang nih kita sedang ada underwater treadmill, kita suruh dia berlari dengan kecepatan tertentu, nanti bisa kita atur di sini. Dan juga misalkan kita mau pasiennya mau kita pertahankan VO2 max-nya dan dia high performing athlete misalkan, kita bisa bikin lebih berat hidupnya, latihannya, dengan memberikan counter current juga misalkan ya. Jadi dia akan melawan resisten air ketika dia berlari. Jadi walaupun dia ada cedera, lutut atau sendinya belum boleh diberikan aktivitas yang high impact, dia tetap bisa maintain endurance cardio-respi-nya ataupun endurance ototnya melalui latihan di air ini. Berarti misalnya nih dok, kayak saya sempat kecelakaan nih kemarin. Nah, terus berarti kan anggota gerak ini nggak bisa nahan load seberat saya gini sekarang gitu ya. Nah, biar lebih aman diturunin, wah berat saya katakanlah 90 kilo, boleh nggak dok jadi 45 kilo aja sambil recovery gitu di sini? Bisa banget. Ya, karena kadang-kadang kan dilemanya kita perlu menunggu pemulihan dari lukanya, betul. Tapi di saat yang sama kita nggak mau performance-nya hilang. Jadi bagaimana kita bisa tetap melatih, tapi dengan tetap melindungi struktur yang sedang injured tersebut. Nah, ini salah satu opsi yang bisa kita berikan. Mantap guys, bisa cobain kesini berarti ya kalau kalian lagi injury. Alat-alat yang di sini tuh dia memang alat-alat gym ya, tapi nggak ada bebannya. Oh, jadi Karena kita pakai basisnya itu basis hidrolik. Oh, jadi loadnya bisa diatur nih dok ya? Betul. Nggak terlalu berat gitu, nggak terlalu ringan. Yes. Ini nggak ada bebannya semua ini. Jadi bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan load masing-masing pasien. Jadi kalau misalnya lagi mau di setting tuh, nanti previous settingnya bisa kita ulik lagi, kita tes lagi, ntar dinaikin, di adjust lagi atau diturunin. Gitu. Lebih fleksibel dibandingin pakai basis weight. Banyak juga nih guys. Nah, ini nih ruangan gelap ini ada apa nih? Motion capture based gait analysis. Ya, kita udah install 8 kamera ya. Untuk ngerekam. Terus juga ada treadmill yang di dalamnya ini udah kita kasih force plate. Oke. Dan ini semua connect ke dalam software dan nanti kita akan kumpulin datanya di situ dan kita akan olah. Ya, ini idamannya para pelari lah yang selama ini nyari-nyari gimana cara gue benerin form dan lain sebagainya, di sini tempatnya. Jadi udah nggak ada ya konsultasi via threads lagi buat berin form ya? Pakai threads, datang aja ke sini. Satu orang 1 jam 1 sesi. Oke. Kita bikinin report 15 halaman. Mantap. Komplit dari ujung pelvis sampai ujung jari kaki. Wow. Next kemana lagi nih dok? Nah, kita di sini muter dulu, balik badan ke situ. Set. Nah, ini ruangan favoritnya dok lagi.
Nah, ini functional area, jadi kita memang kalau dalam program rehabilitasi itu kita bukan sekedar pakai untuk pijet doang, rilis doang, tapi kita juga pengen bikin orangnya kembali ke level performance sebelumnya kan. Jadi untuk latihan beban, free weight, untuk latihan plyo, agility, biasanya kita kombinasikan di sini dengan yang tadi alat gym yang tadi di depan. Jadi memang ini benar-benar kita memegang prinsip active recovery, bahwa proses rehabilitasi itu harus yang sifatnya aktif, di mana pasien itu harus bergerak untuk bisa kembali ke level seperti sebelumnya. Oke, sekarang kita udah ada di lantai 2 lagi ya dok ya? Lantai 3. Oh lantai 3 salah. Dari Ya, nah kita mau ngapain nih di sini? Boleh dijelasin sedikit nggak? Nah, kita akan melakukan yang namanya gait analysis. Dan gait analysis ini sebenarnya adalah analisis biomekanis ya. Biomechanical analysis yang tujuannya tuh untuk mempelajari gerak tubuh manusia. Nah, cuman kita aplikasikan ini untuk masuk ke dalam ranah jalan dan lari. Specifically karena hari ini Supolis datang, kita akan switch dia untuk kebutuhan lari. Mungkin lebih spesifik lagi bahkan dok, kita ada 3 sepatu ya, 3-tiganya favorit para pelari culture kebetulan. Nah, kita pengen lihat di antara 3 sepatu ini ketika di gait analysis, ada bedanya nggak sih? Pakai sepatu 2 juta, sepatu 4 juta, sama sepatu 9 juta lebih ya. Nah, kita lihat nanti, ini lagi di belakang lagi ada apa nih dok? Kita sambil tur ke belakang ya. Nah, ini dia 3D motion capture analysis dengan force split treadmill. Ini yang bisa dibilang baru di-establish di Indonesia, satu-satunya sekarang. Hopefully ada lagi yang bisa bikin seperti ini, jadi kita nggak sendirian ya pemainnya di sini ya. Dan kita masih terus belajar, masih terus memperbaiki flow supaya kita bisa deliver service yang terbaik dan aplikatif. Oke, di sini kita lihat ya, Evan lagi dipasang-pasang alat. Ini mau dioperasi jadi cyborg bukan? Kelar-kelar dia lari treadmill, dia bisa lebih cepat dari Kipchoge loh. Ya udah dipasangin mesin semua. Di upgrade ya oke. Nah, di sini juga teman-teman nanti kita akan lihat ya tesnya seperti apa, dan ini sebenarnya kita akan liatin cuman sekian menit doang paling ya. Tapi kenyataannya panjang banget ya dok ya. Betul. Biasanya normal 1 jam katanya dok ya kalau pasien. Pasien itu biasa kita alokasikan waktu 1 jam, ya, tapi larinya cuma 1 menit. 1 menit. Itu data yang kita record cuma 1 menit. Cuman kenapa bisa lama 1 jam? Karena pertama, kita perlu masang dulu nih, memastikan semua data anatomis pasien itu akurat dan sesuai. Jadi kita nggak ngada-ngada. Oh, misalnya si lutut posisinya di sini, terus kita meraba-raba. Itu enggak. Kita cari satu persatu dan mastiin itu akurat. That's why hasil analisanya itu benar-benar bisa merepresentasikan apa yang terjadi. Gitu. Nah, terus yang kedua, kita nggak cuman analisis terus pulang. Jadi setelah lari kita ngejelasin apa yang terjadi. Gitu. Jadi pasien feel free untuk nanya apa aja. Ini berarti nih dok, kalau selain yang kayak kita penasaran pengen nguji coba, sebenarnya siapa aja sih yang bisa dapat benefitnya dari gait analysis seperti ini? Of course pelari itu yang pertama ya, karena pelari itu kan apa ya, maksudnya teman-teman lari itu kan punya habit yang mungkin berkecimpung di dalam olahraga yang high impact. Sehingga high impact dan high intensity ini tuh perlu kita monitoring. Nah, salah satu mekanisme monitoring yang paling akurat itu adalah dengan gait analysis saat ini gitu. Nah, tapi siapa yang bisa dapat benefit lain? Bisa aja orang-orang biasa yang mungkin selama ini punya nyeri yang udah kronis gitu ya di daerah tertentu. Misalnya pinggangnya sakit tapi cuma sebelah, low back pain, terus misalnya hamstringnya udah nyangkut bertahun-tahun, olahraga ini olahraga itu udah susah. Nah, itu bisa kita cek seberapa parah kejadian yang ada di pasien tersebut gitu. Atau kalau mau lebih, bahkan lebih mendasar lagi, kita juga bisa mengcater pasien-pasien yang pasca operasi. Misalnya operasi ganti tempurung lutut, total hip replacement, ganti pinggul. Itu bisa kita kerjain di sini. Jadi kita bisa membantu untuk rehabilitasi fungsi jalan yang tadinya hilang, kita kembalikan lagi seperti sedia kala. Jadi secara berkala. Nah, ini adalah alat yang membantu untuk monitoring. Oke, berarti di sini dimonitoring dan akan jadi analisanya, oh nanti treatmentnya akan seperti ini gitu ya dok ya? Betul. Nah, treatmentnya itu bukan dari sini. Ini bukan alat treatment. Ini adalah alat diagnosis. Nah, hasil bacaan dari examination yang di sini akan kita refer kembali ke dokter masing-masing. Nah, nanti dokter yang bersangkutan bisa ngasih istilahnya training regimen yang lebih pas lah gitu. Meresepkan latihan yang lebih
tepat sasaran. Berarti nih dok, kalau udah dapet nih si ya saran-saran dari dokternya gitu ya, treatmentnya seperti apa, nantinya akan bisa diamati ulang dong perkembangan dari waktu ke waktu pakai alat ini. Itu Oh, tujuannya. Dengan oke. kita bisa melakukan ini, kita bisa memonitor progres. Karena sering di lapangan itu ketika kita memprescribe latihan training ya, exercise based therapy, itu untuk mengetahui progresnya hanya bisa secara pemeriksaan. Kita nggak ada secara angka, secara numerik gitu. Nah di sini kita bisa melihat dan kita bisa takar. Jadi progres itu secara kuantitatif kita punya data recordnya semua. Dan itu bisa nunjukin sebenarnya seberapa bagus sih progres kita selama kita jalanin terapi ini. Apa jangan-jangan selama ini terapinya mungkin kurang tepat sasaran. Kita perlu ubah metodenya. Oke, kita lihat lanjut ya. Si Evan lagi di setup ini. Nanti kita akan lihat tesnya juga seperti apa dan kita akan bahas after testnya. Tapi untuk hasil juga nggak akan keluar hari ini ya dok ya? Iya, nah untuk hasil itu kita biasanya kurang lebih 1 minggu. Ya, kalau lagi sangat padat kondens mungkin bisa ke delay sampai 2 minggu karena kita selain memang menggunakan alat yang cukup kompleks, kita mau memastikan analisisnya itu nggak serta-merta dijalankan dengan algoritma. Jadi memang kita punya algoritma untuk kerjain semua istilahnya codingnya, pipeline-nya untuk ngeluarin angka-angka numerik. Tapi dari angka-angka numerik itu kan kita harus interpretasikan lagi ke bahasa manusia. Itu yang makan waktu dan mungkin kalau kita menemukan kasus yang lebih kompleks butuh waktu lebih untuk ketok palu istilahnya nih. Ini hasilnya begini nih gitu. Oke, langsung aja kita coba lihat tesnya kayak gimana. Oke dok, kita udah selesai ngetes tadi sepatu yang paling mahal ya. Ada insight apa aja yang bisa diceritain dulu nih buat sementara? Tadi berdasarkan pengamatan ya mungkin selain dari gaya lari personalnya Evan, kita juga ada ngelihat memang pemakaian hyper shoes terutama yang memang rockernya itu agresif. In this case ya kita ngomongin Adidas Pro Evo 2 itu mengalter atau mengubah gait cycle secara lumayan signifikan. Wow. Ya, itu yang mungkin perlu kita highlight dari situ, tapi to what extent, to what degree perubahan itu terjadi, itu pasti nanti kita cek lagi dari reportnya. Tapi berdasarkan pengamatan yang tadi, secara visual dan juga pengamatan dari software, itu memang kelihatan perbedaannya, terutama di bagian hip, sama di bagian foot pressure. Oh, oke. Nah, terus tadi juga sempat kita ngobrol di belakang ya, ternyata Evan jalannya bukan jalan, larinya lebih lean ke depan ya? Begini, larinya tuh jadi condong ke depan dan hipnya itu jadinya kalau bisa dibilang less aktif. Oke. Apakah ini bisa dinilai positif atau negatif tergantung sudut pandang. Kalau secara positif ya artinya hipnya kan tidak gampang exhausted ya. Kalau kita pakai untuk lari long distances, tapi masalahnya adalah inaktivasi ini bisa mengakibatkan justru malah otot ini nggak bekerja sama sekali. Akhirnya strength-nya nggak ke build up karena mileage-nya terlalu tinggi pakai hyper shoes gitu. Dan itu yang bisa nyebabin cedera karena itu semua adalah hubungan sebab akibat. Jadi kalau misalnya ada satu segmen yang nggak nyala, segmen lain akan kompensasi. Oke. Apakah ini bisa kita tarik jadi kesimpulan kalau hyper shoes atau super shoes itu nggak buat tiap hari dok? Ya of course, even pelari elit aja cuma pakai itu waktu race day. Itu yang mesti kita garis bawahin. Kita nggak masalah punya hyper shoes, nggak masalah itu dipajang di rumah, punya gitu milik sendiri. Tapi pemakaiannya itu benar-benar mesti kita hati-hati karena kita nggak bisa setiap hari lari dengan sepatu yang istilahnya didesain untuk mengalter cara kita lari dengan cukup signifikan. Dan itu kan artinya akan mengalter secara keseluruhan cara kita jalan, cara kita lari, even recovery gitu. Itu kan kita nggak mau gitu mencapai tujuan itu. Bahkan tadi Evan aja kelihatan cara jalannya aja pun berubah karena Jadi pakai kayak sepatu NPC. yang lain. Iya, jadi kayak NPC game. Oke, nah berarti buat temen-temen nih yang belum mungkin masuknya belum level profesional, belum level atlet gitu ya, nggak kita rekomen dong ya pakai hyper shoes. Sangat nggak rekomen. Berarti saatnya beli daily trainer dulu guys, kayak
Nova Blaze 4 yang lagi kita pakai ini, itu kita beli di Starting Line guys. Berikut juga Pro Evo-nya, itu kita beli di Starting Line karena koleksi mereka lagi lengkap banget. Dan kalau kalian mau juga ada kode vouchernya ya, buat ekstra diskon lah, tambah-tambahan. Dok, ada data apa lagi nih yang bisa kita bahas hari ini? Sebenarnya banyak sih. Yang paling bisa kita highlight hari ini tuh adalah data tentang data kinetik. Data kinetik ini apa sih artinya? Data kinetik itu tuh adalah data yang kita ambil dalam bentuk force atau pressure. Jadi mungkin pelari suka bingung nih, pressure terbesarnya di mana sih? Selama ini nggak bisa ngukur. Biasanya cuma ngukur tuh kalau berdiri doang di store gitu kan. Nggak ada yang bisa ngukur ketika lagi jalan atau lagi lari. Nah tapi terpilih ini bisa. Wow. Dan data itu keluar instan. Setelah kita selesai recording, data itu bisa kita akses. Kedepannya berarti bisa dianalisis juga dong untuk improve larinya ya dok ya? Oh iya dong, of course. Itu data itu bisa kita jadikan patokan untuk monitoring selanjutnya. Karena kan itu semua ada data numeriknya, ada data visualnya. Kita bisa analisis, gunakan itu sebagai patokan, lalu monitoring lagi. Misalnya itu dilakukan habis setelah 2 atau 3 bulan corrective exercise gitu. Kita bisa lihat ada progresnya. Oke, nah berarti investasi terbaik buat para pelari itu bukan beli Hypershoes ya dok ya, tapi jangan-jangan periksa ke PhysioTouch. Jadi, why not? Nanti kita akan bahas hasil datanya juga ya, karena nggak langsung keluar. Dan teman-teman kalau mau nyoba juga bisa langsung ke PhysioTouch ya. Nah kontaknya kita kasih di sini ya. Nanti teman-teman juga bisa ketemu sama Dr. Jason atau dokter-dokter yang praktik di sini lainnya untuk bahas secara mendalam. Nah anyway, karena datanya juga panjang banget nanti ya dok ya, kita bakal siapin sesi selanjutnya ya untuk membahas. Dan ada penasaran saya juga dok, gimana pengaruhnya sebenarnya pakai daily trainer versus Hypershoes dari kalau kita lihat data nyatanya. Dan sejauh apa sih Supershoes kayak Alphafly yang lagi Evan cobain sekarang nih ya, sama Hypershoes ya yang nanti akan kita tes juga. Itu sih dok ya, gimana? Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Dimas undur diri, Evan undur diri, dan Dr. Jason undur diri.